Halo Kai Lovers, selamat datang di Kapan Lagi Show. Wah, terima kasih buat teman-teman Kai Lovers semuanya yang sudah hadir. Hari ini yang datang tuh cantik-cantik semua loh, sahabat-sahabat. Ya. Semuanya kayaknya pengen dengerin cerita langsung dari artis kita hari ini. Karena di momen spesial ini, oh ya kenalin saya Angga yang akan jadi host di acara Kyle Show kali ini. Dan kita akan kedatangan cast dari film Suamiku Lukaku. Udah ada yang dengar filmnya? Oke. Tanpa berlama-lama kita sambut Acha Septriasa. Kak Acha, Kak Acha, Kak. Boleh dong kasih tepuk tangan lagi yang lebih meriah. Halo, apa kabar Kak Acha? Halo semuanya, seneng banget hari ini bisa hadir. Terima kasih Kak Acha. Iya. Waduh, biasa ketemu menteri ya, ketemu pejabat, tapi lebih nervous tuh ketemu artis saya tuh. Saya juga menteri ngurusin rumah tangga sendiri. Oh iya, saya juga presiden di rumah ya, Iya. tapi kalah sama ibu negara. Oh kan. Kak Acha, apa kabar nih? Baik, syukur alhamdulillah baik. Tadi saya baru mendarat dari Surabaya. Oke. Terus langsung ke sini. Jadi spesial buat ketemu sama teman-teman semua. Teman-teman Kai Lovers. Kai Lovers. Iya. Nah Kak Acha, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kita mau nonton dulu video nih, video reaction dari Kak Acha. Oke? Iya boleh. Kita putar dulu filmnya nih. Memang aku yang salah, tak pernah mau tahu apa isi hatimu. Oh, Siapa yang sangka gadis secantik Acha Septriasa ternyata akrab dengan perasaan sakit hati. Bukan hanya dalam film, dalam kehidupan nyata sekalipun sakit hati karena cinta bukan cerita baru baginya. Acha mengungkapkan pengakuan itu saat syuting video klip soundtrack film Broken Heart. Maka tidak sulit bagi Acha ketika Reza Rahardian sang sutradara memintanya untuk berperan sebagai wanita yang sedang sakit hati dalam video klip Broken Heart. Kalau mendalami karakter sih nggak terlalu sulit ya, karena memang ini walaupun aku nggak main di filmnya, Julie Estelle Iya. yang main, aku Ini 10 tahun lebih. aja, tapi ternyata memang Iya. banyak hal yang udah aku pelajari dari film sebelumnya, sehingga adegan patah hati sih kayaknya udah biasa. Selain pengalaman pribadi, peran Acha dalam film juga membuat Acha demikian fasihnya berperan sebagai wanita sakit hati. Pengalaman sendiri ada, tapi berhayal juga ada, jadi sama aja. 50-50 deh. kamu bisa komplain kalau ku marah. Oh, Jadul ya, jadul. Jadul banget. salah menyesal. Tepuk tangan dulu dong untuk biasa. Acha dong. Gimana nih reaksinya melihat video itu kurang lebih udah 10 tahun lebih lah. Reaksinya, iya itu tuh kalau nggak salah video klip Broken Heart yang pertama kali Reza direct sebagai director video klip itu tahun 2011 kalau nggak salah 2011. Gimana Jadi, sih ceritanya? Sekitar 15 tahun lalu. Wah, udah 2011 tuh 15 tahun lalu ya? Iya loh. Kan kita udah tua kan. Gimana sih waktu itu ceritanya di direct sama Reza? Di direct itu karena yang pencipta lagunya Melly Guslow waktu Ya. itu memang di soundtrack Broken Heart itu yang main filmnya tuh Julie Estelle dan Reza. Ya. Terus karena Reza nih guys, kan sekarang yang seperti udah kita tahu 15 tahun kemudian fast forward dia adalah pemenang Piala Citra Ya. sutradara. Jadi dulunya tuh dia emang nggak bisa diem anaknya, selalu Oke. pengen meng-offer sesuatu hal yang pengen dia coba. Nah salah satunya ketika Teh Melly Guslow dengan berbaik hati gitu ya memberikan kita satu lagu, kita duetkan lah gitu. Lalu si Reza bilang, boleh nggak Teh Melly kalau misalnya saya juga ngedirect video klipnya. Wow. Gitu, kenapa dia bisa di situ. Tepuk tangan boleh? Tepuk tangan boleh loh. Terima kasih. Berarti memang pada saat itu tuh itu masih terlihat belia ya? Iya, banget itu. Masih ya baru lulus kuliah sih tapi itu udah lulus kuliah baru ya? lulus kuliah baru banget itu. Oh, Sekitar bulan Desember 2011. ya hampir
Saya sih baru lulus kemarin sih Kaca. Oh gitu. Iya, 2024 aku baru lulus kuliah. Lulus kuliah tingkat berapa ini? Apa baru lulus aja? Ya, Apa ya biar kelihatan angkatan muda aja. selamanya? Angkatan selamanya. Nah, Kaca, aku sambil ngingetin ke teman-teman kayak lovers yang ada di rumah, buat Gen Z yang ingin gabung dan seru-seruan bareng di acara KL Show ini, kalian bisa join di Kapan Lagi Club. Ada di sini nih linknya Kaca. Kasih Kapan tau dong. lagi klub ada di sini? Nah, jadi biar bisa kayak lovers yang di sini, Ya. ketemu langsung sama artis dan idolanya. Oh jadi ini bukan lalala ye. Bukan. Oh aku kira ternyata ini bener-bener datang khusus karena mau lihat Bener. filmnya. Oh Bener. tepuk tangan lagi. Luar biasa loh, aku nggak nyangka ternyata. Jadi kita langsung tuh undangan kayak masanya udah banyak, Iya. udah besar. Oh. Kita pengen jadi partai kan abis itu? Iya, lu mau jadi partai. Jadi misinya adalah membuat film-film Indonesia lebih jaya. Wah, Bagus nggak tuh? bagus sekali. Oke, nanti saya ketum Setuju. ya. Oke? Maunya. Kaca jadi sekjen deh. Ya. Atau bendum. Yang penting coblos saya ya. Oke. Wakil dari Jakarta Timur. Nah, Oke. Kaca, tadi kita udah nostalgia sedikit. Iya. Kita pengen ngobrol-ngobrol lanjut nih ke film Suamiku Lukaku. Oke. Tadi kan aku udah baca-baca dan nonton sedikit trailernya kan. Ya. Ada yang menggelitik sih. Dari beberapa komen gitu. Ini sih bukannya Lukaku lagi, tapi suamiku Dajjal katanya. Jadi sebenarnya buat saya laki-laki kayak, aduh ini saya lagi lah. Kita Nggak lagi apa-apa kok, Bu. aja. dah. Keluarin aja Bu. Nggak apa-apa Bu, keluarin aja Bu, bebas. Memang si karakter di film ini sedajjal itu kah gitu, si Irfan ini? Sebenarnya sih nanti kita tanya sama Mbak Im ya. Iya. Kalau di kacamataku sebagai yang baca skripnya dan membawakan karakter Amina, jadi itu sudah proses yang menumpuk Ibu. Benar-benar pada saat masa kecilnya si Irfan itu dulu sering namanya tidak mendapatkan perhatian khusus dari ayahnya. Oke. Jadi sepertinya keluarganya itu seperti dysfunctional family, di mana tidak berfungsi dengan baik dan bapaknya sering meragukan kebisaan-kebisaan dia. Oke. Bapaknya juga nggak pernah menganggap kerja kerasnya dia itu berarti, sehingga dia mencari pelampiasan jadinya melalui marah-marah, melalui ya silent treatment, menganggap orang lain juga harus merasakan nih sama seperti aku gitu. Jadi yang kena malah pasangannya sendiri, yang dia orang yang dia sayangin. Dia bukan berarti dia nggak sayang sama pasangannya atau sama anaknya, tapi setiap dia ada masalah sama bapaknya, pasti yang kena jadi istrinya. Oke. Gitu. Wah itu Menarik kan? cukup mungkin relate ya banyak teman-teman kayak lover yang kayaknya gitu deh gitu penyebabnya gitu ya. Iya, kan kita nggak sadar ya Bapak Ibu kalau misalnya kita lagi ya kita nggak sadar dari kecil kita pasti udah melalui berbagai hal dalam hidup dan kadang-kadang kita suka punya trauma tersendiri yang kita tidak sadari, baik itu dari orang tua maupun dari lingkungan kita tumbuh kayak di sekolah. Sebetulnya dulu kalau saya sih pernah juga mengalami yang namanya bullying gitu-gitu ya. Tapi untungnya komunikasi saya dengan orang tua saya lumayan baik. Jadi saya ada tuh tempat buat mencurahkan isi hati. Tapi tahu nggak yang kurang bagi saya sekarang? Kenapa? Saya itu dulu pas SMA karena sudah main film hard dan lain-lain itu Wah, kan. lama berkarirnya. Saya lama kan berkarirnya Iya. dari umur 15 tahun. Jadi tuh saya sekarang tuh rasanya suka takut kehilangan waktu bermain. Jadi tuh saya seneng banget kalau dikasih waktu bermain sebenarnya. Jadi kayak misalnya pada saat ya maksudnya saya tuh kan ibaratnya kayak jadi jarang punya waktu buat berteman gitu. Jadi sekarang kalau misalnya punya temen tuh seneng sekali. Kalau dikasih temen tuh seneng banget. Dikasih waktu jalan-jalan sama temen waktu bebas. Tapi sayangnya Ya. setiap ke Jakarta kerja terus. Jadi ya nggak sempat main juga. Artinya memang seorang Aca juga karena sudah berkarir dari masa remaja, ternyata masih punya traumatik masa kecil yang itu ingin punya waktu bermain gitu kali ya. Iya, benar-benar. Iya. Oh, tepuk tangan dulu dong buat Aca. Sekarang berarti seneng ya kalau di depan teman-teman kayak lover atau di Iya. teman-teman ketemu orang baru tuh happy banget dong. Iya, senang banget kalau ketemu komunitas, ketemu teman-teman, senang banget. Nah, Kaca, selanjutnya adalah pas lagi pertama kali di pitching nih soal film ini, reaksi kamu gimana waktu itu? Waktu itu aku diajak ketemu di Plaza Senayan sama sutradaranya Pak Syarat Syaran. Iya. Dan juga ada dua nih sutradara Bu, ada perempuan ada laki-laki. Nah
sutradara laki-lakinya itu dari Indonesia, tapi beliau sudah jadi director film di Indonesia maupun Malaysia dan juga datangnya dari India juga gitu. Jadinya sutradara ini butuh pendamping sutradara perempuan karena ini film tentang perempuan. Dan dulu yang ngajak saya untuk ketemuan adalah Mbak Viva Westi. Mbak Viva Westi itu adalah sutradara film Anwar yang kemarin tentang Perdana Menteri Malaysia yang ada di Netflix itu dia sutradara saya. Nah makanya kemarin pada saat Mbak Westi bilang ada nih film gini tentang kekerasan rumah tangga, waduh. Jadi ujung-ujungnya nanti pasti babak belur nih gue di lokasi syuting. Oh tenang, nanti ada ini kok intimacy coach-nya. Jadi kalau misalnya lagi adegan, kamu nanti dibimbing supaya nggak sampai lebam-lebam lah. Kita kasih pelindung, kita ajarin reaksi movementnya biar kayak beneran, kayak gitu-gitu. Berarti di coaching juga tuh ya? Di coaching, iya, ada latihannya. Gebuk-gebuk perlu latihan juga lah, kita kayak film action kan. Diajak nggak Iko Uwais? Nggak seserius itu Pak, enggak ya? nggak sampai loncat dari mana gitu kan. Cuma yang ini ya spesialnya karena memang aku pengen supaya film ini bukan hanya ditonton dan dinikmati sama kita penikmat film aja, tapi film ini juga bisa menyampaikan pesan yang luar biasa tentang bagaimana menghindari atau mendeteksi toxic relationship. Jadinya waktu itu pada saat aku di-present bahwa ini akan syuting di Pangkal Pinang, terus aku bilang, wah kenapa mesti di Pangkal Pinang Pak, kenapa nggak Jakarta aja? Karena di Pangkal Pinang itu memang adalah tingkat kekerasan rumah tangga yang lumayan tinggi, Ibu. Jadi lokasi syuting juga berdasarkan riset? Iya. Wow. Lokasi syuting. Keren. Jadinya memang ini film tentang ya itu dia dysfunctional family, tentang toxic relationship, tentang bahwa perempuan-perempuan hebat di luar sana yang masih belum bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan, masih diam dan menyimpan kesunyiannya itu sangatlah banyak. Yang apalagi merasakan sakit yang luar biasa, fisikal maupun mental, ya, yang nggak bisa ngadu kemana-mana karena tidak mau kehilangan keluarganya gitu. Tepuk tangan dulu dong buat Aca. Nah kita udah punya Nah ini. teman-teman, kita panggil dulu nih tamu Ini satu lagi duduknya yang di mana? spesial. Kita panggil Baim Wong. Halo Kak Baim. Halo juga. Aku Angga. Ya enggak. Aku wartawan politik dan ekonomi, bukan Yang entertainment. boleh kita aja. Ini penonton khusus datang karena pengen lihat film kita, karena ini bukan penonton gimana-gimana, ini penonton organik. Organik. Jadi kita langsung pengen datang. Jadi kita Ibu-ibu punya- semua. Iya. Disakitin atau Ada enggak? yang udah ketutupan. Jadi kita Sakitin dia. Jadi kita punya community namanya Movievers dan mereka yang bisa datang sini tuh diseleksi. Jadi kita jumlahnya udah ribuan Movievers. Seriously udah ribuan. Dan kita pengen jadi partai. Waduh, bisa jangan dong. Jangan. Tenang nanti. Baik banget. Nah Kak Baim selamat datang di KL Show. Sebutan Show, ya. teman-teman KLovers. Iya. Kebalik-balik. Selamat datang di KL Show Kak Baim. Tadi lagi ngobrol seru sama Aca soal film Suamiku Lukaku. Iya. Nah, tadi kan sempat tanya sama Kak Aca, reaksinya pertama kali di pitching. Nah, Kak Baim gimana nih? Pertama kali ditawarkan, ini ada film nih, Suamiku Lukaku. Karena tadi kita sempat riset kan, banyak yang komen nih kayaknya bukannya Lukaku lagi, tapi Suamiku Dajjal katanya. Kalau Kak Baim gimana ketika di pitching? Baim, ini ada film. Pertama di pitching itu saya langsung nanya siapa sutradaranya. Pasti gitu. Pasti. Oke. Habis itu siapa pemainnya. Iya. Karena ini chemistry itu agak susah menurut saya kalau misalkan nggak nyambung. Iya. Karena kalau kita kan cuma baca skenario aja ya, kalau skenario itu sebatas tulisan. Tapi kalau misalkan, karena banyak adegan kekerasan Iya. yang menurut saya perlu improvisasi besar. Karena kalau Oke. nggak monoton, Iya. kertas kan cuma mencekek, Iya. ngomong, nggak bisa. Gak bisa punya rasanya gitu. Nggak bisa punya blocking yang indah. Iya, iya. Walaupun itu juga scene kekerasan, tapi halo ibu. Tolong. Saya terakhir aja Firman. Tolong disalahin dulu. Halo ibu. Suaminya. Jadi menurut saya pas tahu Aca Iya. sama juga ada Ralin, Iya. akhirnya saya mau, bener ya dia mau ya, akhirnya langsung telepon. Nah, Aca bener kamu di sini, iya. Oh, habis itu udah
Jadi ada dua faktor besarnya, siapa sutradara Iya. dan partnernya siapa nih. Betul. Dan kalau Aca langsung gas. Ya, dan harga berapa? Oke. Kayaknya itu nomor 1 deh. Buat aja. Nah, tadi Kak Aca sempat bilang sempat ada latihannya. Ini kan soal KDRT kan. Iya, Terus ada latihan dipukul-pukul. Nah, betul. Kak Baim diajarin soal mukul-mukulnya juga nggak? Dilatih nggak soal cara memukul KDRT yang tepat gitu? Tahu nggak? Intimate apa? Intimasi koordinator Iya, ya. koordinator. Oke. Saya bingung kalau ada di film ada itu dan ternyata di luar negeri sudah banyak dan yang saya tahu Bang Joko juga udah pakai karena ada videonya. Iya. Dan saya kaget. Untungnya saya kan terkenal sama Aceh udah lama. Yap. Jadi kita agak jarak jauh ya dari ujung sana ke ujung sini gitu ya. Cuman ada dua jawaban. Nyaman atau enggak? Oke. Lihat-lihatan sampai jaraknya dekat, lebih dekat dari ini, dekat banget sampai kita nyaman atau enggak. Kalau saya bilang kalau laki mah nyaman sedekat apapun. Dia nyaman enggak? Saya bilang. Akhirnya saya disuruh pegang. Iya. Akhirnya dia bilang nggak nyaman. Nah kalau dari situ kita tahu batasan kita dalam Oke. acting. Iya. Jadi nggak asal ada pukulan, nggak Oke. asal ada pelukan. Iya. Jadi memang dua-duanya harus dijaga kenyamanannya supaya ya actingnya ya kita sebenarnya acting kan. Oke. Tapi kelihatannya seperti asli. Nah, berarti ini juga saya juga baru dengar nih Kak Baim Kak Aca soal tadi intimate apa? Intimacy coach. Iya, Iya. itu dia. Iyalah, Intimacy coaching. Intimacy coaching ya. Oh di luar negeri itu harus ada. Berarti ini juga pengalaman buat kalian berdua. pertama Pengalaman pertama menerapkan apa treatment tadi. Iya, yang ini yang proper begini pertama kali sih. Dan dia selalu ada di setiap syuting. Iya. Bukannya latihan doang. Oh ya? Iya. Tepuk tangan dong. Sekelas Kak Aca dan Kak Baim yang sudah belasan tahun atau bahkan udah 20 tahun kali Kak Baim ya di film ya. Si 2001 berapa tuh? Iya, Wah, sekarang lama 2026 banget. kan. Oh, Baru pertama kali merasakan treatment intimate coaching tadi gitu. Iya. Dan rasanya berarti ini ke depan Indonesia perfilmannya akan lebih bagus lagi sih. Kalau buat saya nih Kak Baim. Pastinya insya Allah. Kalau udah kan cara-cara kan makin berkembang ya kan. Dengan kalau Kak Joko tuh Mas Joko kan udah melakukan treatment, bahkan dia punya waktu syuting yang tepat gitu, yang nggak boros. Dia treatment dia udah kayak seperti luar negeri aja. Iya kan. Nah, Kak Baim kan juga sutradara nih, udah mulai menerapkan kayak gitu-gitu belum nih? Belum ada film yang begitu. Oke. Saya sayang-sayangan aja dulu. Kita balik lagi ke Suamiku Lukaku. Boleh. Iya. Ini kan tadi kita udah nonton trailernya nih Kak Iya. Baim Kaca. Iya. Tapi boleh dong di-spill dikit premis yang kira-kira teman-teman bisa dikasih tahu nih premisnya kayak gimana sih? Dari siapa? Kak Baim dulu kali ya, baru Boleh. datang nih biar semangat Boleh. sedikit. Biar kelihatan bintang tamunya. Apa tadi pertanyaannya? Oh ya, narasi yang mau disampaikan. Ya premis film. di-spill dikit lah gitu. Jadi memang di sini lebih ke kekerasan keluarga ya. Cuman kalau saya pribadi selalu mau tahu apa dasar dari orang ini melakukan itu. Karena yang membingungkannya ketika jadi Soal saya kekerasan, latar Iya. belakang orang melakukan kekerasan tadi. jadi bingung ya ketika kita lagi berakting untuk ini walaupun ada kekerasan ketika ditanya kenapa dia mau terima karena dia sangat mencintai yang karakter Irfan. Kan agak bingung ya. Iya. Kok ini dan emang ada orang seperti itu dan balik lagi Irfan ngelakuin itu kenapa? Gara-gara dia itu sayang banget sama siapa namanya? Amina. Aku Irfan, lupa. iya. Banyak Setahun banyak soalnya. banyak kerjaan, Iya. banyak kerjaan. Nggak, dia banyak cewek-cewek. Iya. banyak Wow. kerjaan. Mau gini takut salah gini. Oke, jadinya di situ harus ada sebab akibat kenapa begitu. Yang akhirnya narasi itu yang ditangkap sama penonton itu harus jelas kenapanya walaupun itu salah ya. Karena kita sebagai pemain harus tahu itunya kalau enggak itu akan jadi cuman KDRT doang, Iya. bukannya sebuah film yang bisa ada manfaatnya. Iya. Jadi yang saya kemarin nonton itu ketika ada special screening banyak ibu-ibu yang setelah selesai itu nangis. Oke. Mungkin yang saya mikirnya ya apakah memang ada keluarga yang begitu yang nggak bisa ngomong karena ciri khas orang seperti itu katanya yang psikolog kemarin kita juga ada ngobrol gini dia itu pokoknya nggak boleh kemana-mana sama suaminya nggak dikasih nafkah karena dia takut cerita itu keluar
Oh itu hampir seperti itu semua. Yes, kata dia. Hampir 90% seperti itu. Karena dia takut cerita itu keluar. Tapi di film ini tuh yang saya kaget benar-benar ngebekas ke penonton perempuan ya. Narasi-narasi yang KDRT nggak sembarang cuman KDRT, tapi lebih ke esensinya dan akhir pelajarannya. Karena di sini kan dikasih tahu ada loh lembaga yang melindungi, ada teleponnya. Ya. Ada juga pengacara, karena di sini Ralin jadi pengacara. Jadi di sini bukan cuma cerita. Kayaknya direkturnya membuat ini supaya mereka ngasih kalian ruang untuk ada loh lembaga yang melindungi ini. Mungkin mau merubah itu kalau saya bilang, karena di sini jelas sekali film ini. Oke. Nah kalau dari film ini dari Kaca dan Kak Baim, impact-nya buat kalian pribadi apa nih? Mungkin dari Kaca dulu. Impact-nya ya yang pasti kita juga bukan dibilang orang yang sukses dalam hal berhubungan gitu Berumah ya, tangga. relationship, berumah tangga. Tapi kita masih mencita-citakan ya yang namanya rumah tangga tuh harusnya seperti apa. Tapi kalau buat aku pribadi yang aku belajar banget adalah setiap orang itu punya yang namanya luka-luka di hatinya yang tidak tahu disebabkan oleh apa, bisa jadi masa kecil atau misalnya bisa jadi upbringingnya mereka di lingkungan apa yang mungkin kurang cocok, sehingga mereka waktu kecilnya tuh struggle gitu untuk sekedar mengenal diri mereka sendiri atau nggak punya kekuatan untuk misalnya pengen meraih apa yang mereka pengen gitu. Ya. Sehingga ya hal akhirnya itu terbawa pada saat kita berumah tangga dan lain-lain. Jadi sehingga ekspektasinya untuk orang tersebut kadang-kadang nggak terkontrol. Kita maunya orangnya seperti ini, tapi orangnya dikasihnya yang seperti ini. Atau misalnya kita berharapnya bisa menyelesaikan masalah dengan baik untuk semua kondisi, tapi ternyata nggak bisa juga gitu. Jadi yang aku pelajari ya memang kita harus saling bisa mengisi dan mengenal orang tersebut gitu, dan yang pasti film ini mengajarkan untuk bisa bilang tidak, bisa bilang no pada saat kita merasa sangat-sangat tidak mampu gitu, tidak mampu untuk mengendalikan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi ketika kita buntu nggak bisa menyelesaikan dengan apa-apa lagi, ya kita boleh untuk meminta tolong orang terdekat, atau misalnya juga kita boleh untuk menyerah juga kalau memang itu yang terbaik gitu. Jangan hanya diam. Iya, jangan hanya diam gitu. Tepuk tangan dong untuk Kak Aca. Kalau Kak Baim, impact-nya apa nih dari film ini nih buat pribadi? Makin banyak kerjaan kah? Amin. Karena kalau lagi di sosial media sering nongol di ekspor lagi sutradarin film baru. Tapi kita balik di film ini dulu. Iya. Impact-nya apa nih? Impact-nya kalau dari cerita ya, kalau saya ngelihat karakter Aca dulu, orang itu perlu bahan cerita ke orang. Oke. Jangan dipendem. Karena dia karakternya mendem, nggak cerita takut. Akhirnya ada satu sosok Ralin, akhirnya dicerita. Karena cerita itu sebenarnya ngebuka lempengan dada ya, untuk lebih rilis. Jadi banyak orang yang ngebebanin dirinya dengan ada masalah nggak mau cerita. Di sini jelas harus dulu cerita. Mau itu ke keluarga, teman dekat atau siapapun kakak adik itu harus jelas. Dan kalau dari sisi sayanya di acting apalagi ya, itu setiap scene saya lumayan agak berat karena kan kita harus mukul, harus nekek. Dan memang kalau kita kan acting setengah pura-pura tapi bener ya. Karena nggak bisa bohongan, karena kelihatannya bohongan. Dorongnya bener, ini bener, tapi kita jaga berdua. Itu rasanya nggak enak. Rasanya Sebagai pemeran juga nggak nyaman buat mendorong perempuan nggak gitu nyaman, ya. pasti nggak nyaman. Itu rasanya setiap scene tuh dia mungkin Aca nggak tahu, cuman kalau saya tuh memang gile nih. Cuman kita harus ngelakuin itu dan akhirnya refleks kenapa begitu. Kita kadang-kadang suka bicara diri sendiri ya. Oke. Kenapa begitu, kenapa ini, nggak boleh memang kontratnya wanita itu seperti digituin karena nggak bisa sih, nggak bisa. Menurut saya kita aja untuk ininya berat banget gitu loh.
Nah kalau saya lebih ke situ sih, dari acting, dari ngeliat karakter dia. Tapi kalau misalkan ke karakter ini sih ya menyebalkan sekali sih ya Mas. Si Irfan Saya ini akui, sangat. bener-bener kata netizen tuh, suami Iya. dajal tadi. Iya, memang bener-bener gila. Tepuk tangan buat Kak Baim. Nah menariknya, ini bocoran sih dari tim, katanya Kak Baim selama proses syuting itu sering improve. Katanya nih. ya. Nah, biar lawan katanya ekspresinya lebih natural. Oh iya. Nah kalau Kaca gimana tuh? Merespon improvisasinya Kak Baim pada saat Saya- itu. Saya Yang emang bikin- itu sebenarnya dari saya aja itu ya. Oke. Saya Benar sebenarnya tuh, waktu itu benar. Itu sebenarnya kunci saya dalam acting. Saya nggak pernah ngasihin saya ke pemain. Apapun itu. Mau itu komedi, mau itu gerakan di itu. Iya. Saya kalau director, maaf ya Pak Syarat, Mbak Messi. Saya kadang-kadang iya doang. Iya. Tapi yang dikeluarin di screen beda. Oh gitu. Iya, dan dia nggak boleh tahu. Oh, dia nggak boleh tahu? Karena gini, jadi gini, jahatnya mata itu, apalagi kalau kamera ya, kita tahu orang itu benar-benar marah, ngeblank atau enggak ya acting doang. Iya. Ada yang saya ingat banyak lah, Mas, dia hampir setiap. Cuman kalau yang agak-agak saya bilang sama dia, nanti gue ini tuh ya. Tapi yang ini pernah saya giniin muka dia. Itu saya ingat banget. Karena Kalau saya lawan main begitu ya? ke dia, Oh ke Aca? saya giniin kepala ini. Oke. Ada kok nggak di trailer ya. Iya. Karena saya tahu dia bakal marah banget. Kurang ajar emang nih orang. Pas waktu saya bilang dia mau ceraiin, saya nggak mau, saya giniin muka dia. Dan dia pas balik itu matanya itu nyala, merah. Itu kalau misalnya kita pemain benar, Iya. memang kita harus ngeluarin itu di pemain lain. Oke. Tanpa dia tahu rencana kita. Tapi saya senang tuh ketika dia dia teriak deh. Ada, saya bilang, jangan sampai dia gambar gue. Pas habis take, cut, baru dia ngomong, seumur hidup ya aku gak pernah digituin ya sama orang. Iya bener. Saya langsung, Gak pernah diraup gitu loh mukanya. seumur hidup ya aku gitu. Sambil ketawa tapi sambil teriak. Tapi Sebel banget dia. justru buat Kak Baim jadi Jadi, kayak tercapai nih Oh iya, goalsnya. itu. Tapi dan itu jeleknya ya kalau misalkan kita udah take first pertama bagus, take keduanya tuh ulangan. Oh. Dia akan tahu rencana saya, tapi kan continuity butuh itu. Makanya itu nggak enaknya sebenarnya kalau acting untuk take kedua ya. Dia sudah tahu saya akan begitu. Iya. Ya jadi akan siap-siap. Berani-beraninya seorang Baim dirauk mukanya Aca. Karena dia teriak itu saya ingat banget. Wah dia marah tuh, oh enggak dia ketawa deh. Kalau Kaca gimana nih? Ada nggak improvisasi lain yang selain mukanya dirauk tadi ya? Yang bikin kamu akhirnya sialan nih Kak Baim. Tapi ya sukses secara screen. Secara screen. Iya. Indah banget. Kalau menurut saya sih kita berdua tuh ada kesamaannya nggak mau terlalu banyak latihan gitu. Jadinya memang kadang-kadang kalau ini kita cuma latihan blockingnya aja. Cuma pada saat eksekusinya tuh kita yaudah langsung yuk. Apalagi nih nggak sabaran. Maunya langsung terus biar cepet selesai. Enggak. Jadinya ya itu ada baiknya juga karena aku juga merasa bahwa pemain tuh mesti fresh gitu loh dari take ke take-nya, terus kalau bisa juga harus ya enggak, jadi kan fisikal kita kan gunakan dengan optimal dan efisien gitu, nggak harus kayak banyak latihan tapi di saat take malah udah lelah, malah udah terlalu banyak dapat arahan jadi ngeblank atau jadi terlalu nggak natural gitu. Nah itu sih yang aku rasa jadi belajar proses kalau misalnya action secara fisikal atau movement itu dia lebih harus aware lagi terhadap lawan main, harus memberikan ruang, di satu sisi juga harus mancing dengan benar karena posisi salah sedikit aja bisa kepukul beneran. Saya yakin tuh pada saat kita beradegan Biru-biru ada sih banyak Ada. kayak bekas-bekas Biru-biru juga sih padahal ada. kan nggak beneran ya, itu udah nggak beneran. Itu aja banyak biru-biru juga. Gitu. Jadi emang Banyak. kontrol tuh harus. Langsung visum aja lapor polsek. Bener juga. Kan nggak beneran. Lapor deh beneran. Jadi bagus filmnya itu, ada sampai polisi beneran datang gitu. Iya. Tapi berarti memang Kak Baim keisengannya justru punya dampak positif ya. Ya, Iseng mungkin ya, isengnya Iseng lah, itu tuh kan iseng kan? Iya. luar biasa. Iya, bener juga kan? itu salah satu isengnya bener juga. Tapi enggak, kalau buat Kak Baim kan sukses nih. Tapi kalau buat Kaca yang nerimanya, Malah Iya, enak kali. malah saya ngerasanya emang, wah muka saya langsung kaget banget gitu Dia ketika marah banget ya. digituin. Matanya tuh beda banget. Kayak gitu sampai, kan nih orang berani.
gitu. Jadi aku terbantu juga. Iya, iya. Malah itu jadi di trailer nomor pertama Iya, loh. bener, Yang di bener. Itu yang gambar itu pertama. tuh, yang Oke, openingnya oke, iya, trailer itu jadi scene yang dia toyor saya itu. Iya. Berarti Keisengannya Kak Baim jadi hook. Iya, Jadi hook lah bener. bahasa kerennya sekarang. Bener. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih iya, buat kalian berdua. Nah, buat Kaca deh. Kaca kan segitu disiksanya ya. Sampai trauma gak sih? yang Sampai di sini trauma film sih. ini. Iya, atau punya perspektif lain lah tentang KDRT dari kalian berdua. Tapi saya jujur emang main film ini saya drain banget sih, capek banget loh. Oke. Capek banget. Pening, pusing sampai ada pembuluh darah di muka tuh pecah-pecah gitu saking saya nggak Capek bingung sih, kenapa capek. tuh Capek ada banget. merah-merah titik-titik itu ternyata pembuluh darah di muka saya pecah-pecah. Karena saya kebanyakan nahan, kebanyakan ngelakuin adegan yang Iya. keras-keras gitu. Ya emosi juga capek gitu karena emang ada anak di situ kan. Iya. Saya inget juga anak saya di rumah malah mukanya mirip lagi kan. Jadinya kayak Iya, anak bener, perempuan mirip banget. juga gitu, anak Iya, perempuan. Jadi ya lelah sih ternyata. Yang cuman acting aja tuh melelahkan seperti ini. Kebayang kalau ada orang-orang di luar sana yang merasakan hal tapi beneran gitu. Sedih pasti. Kalau Kak Baim gimana? Akhirnya melihat setelah film ini sudut pandang tentang survivor dari korban KDRT. Kalau tipikalnya apa yang diperanin sama Aca tuh bukannya kasihan ya, nggak sepantasnya lah perempuan seperti itu ya. Saya bingungnya juga diem sih, diemnya itu kenapa? Karena kalau untuk bersuara itu bukan suatu kesalahan dan saya bingung sih emang kenapa harus diem, kenapa harus tidak ada omongan ke orang, apakah secinta itu sama suaminya? Kalau saya belum ada di kepala saya karena saya bukan perempuan. Karena biasanya laki-laki itu pakai logika, perempuan pakai perasaan. Saya bingung kadang-kadang itu yang nggak masuk ke rumusan saya. Buat saya harusnya sih, makanya adanya film ini tuh lebih keterbuka ya. Please, makanya ini kalau nggak salah break the silence ya. Jadi jangan diam, memang harus bersuara, tidak dibenarkan. Dan baru tahu juga kalau KDRT itu ada di naskah juga, tidak di naskah itu KDRT. Oke. Dan juga lahir batin juga, karena saya udah ngomong juga, oh itu iya, bukan hanya kekerasan aja. Jadi please kalau emang ada kejadian seperti itu, nggak ada gunanya juga sebenarnya kasih. Saya kalau ngeliat dia sebagai bukan peran Irfan ya, apa kebahagiaan nggak ada sama sekali, cuman ada sengsara doang. Buat saya sih memang harus, ya bagus lah ini ya break the silence itu bagus. Ya, artinya Jangan buat diem. teman-teman terutama kayak lovers, Iya. kalau memang dirasa kalau dirinya udah aman tapi tetangganya atau Ya. saudara-saudaranya gitu kan sering-sering ditanya kabarnya, kalau mulai berubah sikapnya tanya, ya jangan-jangan dia jadi survivor KDRT tadi gitu. Tepuk tangan lu dong untuk Baim dan Aca. Nah, kali ini kita langsung ke segmen ketiga yaitu pertanyaan dari teman-teman kayak Boleh, lovers. boleh dong. Wah, langsung angkat Wah, tangan. keren. Masa semudah itu? Aku seneng banget Yang kalau mau gini. tanya Biasa berdiri. diem aja, aduh. Yang aku mau bosan. bertanya berdiri. Nah, Bagus. sambil joget-joget dikit dong, biar Ah, santai. Itu yang joget belakang lah itu. Dua ya. Bebas. Cewek cowok. Dari Kaca Pilihlah, dulu. pilihlah baik. Ya, ayo. Yang mana? Berdiri yang semangat, yang Saya mau yang semangat. belakang itu yang joget-joget. Oh, kamu yang joget-joget Kak Bayem. Oke. Dia semangat Satu banget. lagi Kaca. Aku mau coba cari Yang ada joget-jogetnya, ya? Aduh, nggak tega nih kalau milih-milih gini, Iya, maaf ya. banyak lagi bagus banget. Terima Iya, kasih loh. bisa nggak semuanya? Iya. Durasi sih. Ibu, maaf, Harusnya aduh. semuanya. Gak tega gue Kita mainnya. pilih dua-dua aja deh. Dua-dua aja ya, Dua-dua dua aja, ya. karena Ibu enak. baju Karena yang pink banyak, sama yang belakang baju yang kerudung Oh, saya kerudung satu biru. lagi, kalau Kerudung satu lagi. biru. Tapi biru semua. Yang mana Kaca? Kerudung biru, iya yang ini, Ya, ya itu. Oke. ha. Udah kepilih ya. Ya, dua. 4 ya, dua-dua ya. Boleh. Kamu Kita dulu. dari yang paling semangat tadi belakang, Boleh. yang pakai baju pink. Kamu ya, belakang ya. Selamat siang semuanya, Siang. Kak Baim dan Kak Aca. Iya. Jadi aku kan udah nonton trailernya nih ya. Terus kan aku lihat kayaknya walaupun KDRT kan ada sayangnya juga. Ada sayang, ada apa sih, cinta tapi kasar gitu. Terus dari Kak Acanya kayak tersakiti tapi cinta gitu. Iya. Nah kalau misalnya
ada momen dua karakter ini si Irfan sama Amina ya. Dikasih kesempatan buat kayak saling deep talk, jujur gitu. Nah untuk Kak Baim tuh Irfan ini kira-kira mau menyampaikan apa sih? Karena kan pasti kalau dia KDRT ini kan sebetulnya kayak nggak bermaksud kasar. Tapi kayak gimana gitu ada masa lalu apa gitu kan yang terjadi jadi menyebabkan perilakunya kasar atau apa. Nah kira-kira apa yang mau disampaikan nih versinya Kak Baim gitu. Begitu juga versinya Kak Aca. Jujur apa deep talknya tuh kayak gimana sih gitu sih. Terima kasih. Iya, makasih. Tepuk tangan dong. Terima Siapa kasih nih namanya? pertanyaannya. Iga Deviana. Iga Deviana. Iya. Oke, Iga. Makasih Iga. Thank you. Jadi kalau ngomong itu harus tahu karakternya dulu. Saya aja kalau jadi Irfan itu karakternya lumayan agak gila. Dia gini, Agak dakjal tadi. dia tuh bisa marah, bisa sayang, bisa Oke. tiba-tiba minta maaf, paham nggak? Jadi kayak memang kalau kita menyimpulkan sama director sama Aca tuh dia NPD. NPD itu kan lagi diomongin banget sekarang ya. Ya. Itu satu Kondisi mental yang kadang-kadang kita nggak bisa nebak. Jadi kalau deep talk-nya orang seperti saya, pastinya akan aneh. Tiba-tiba saya udah berubah ya, kamu ini. Ada adegannya juga, aku Oke. sekarang udah berubah ya, kamu udah percayakan sama aku. Jadi deep talk-nya itu bisa aneh-aneh, bisa minta maaf, bisa tiba-tiba bisa cerita, iya tadi aku ini loh, ini. Bisa tiba-tiba marah, kamu itu kita yang nggak ada penontonnya, iya ada adegannya juga. Saya udah siapin ini nggak ada penontonnya, bisa tiba-tiba marah sama dia. Kamu sih ini bisa salahin dia. Jadi deep talk-nya bisa dibilang kalau saya misalkan ke arahnya Aca, dia mungkin nggak nungguin deep talk-nya, malah dia takut, udah dia mau ngapain ya? Oke. Karena dia udah tahu sifatnya ini mau meledak, mau marah atau mau baik ya. Karena di actingnya pun yang kita rasain, Aca itu hai bukan gitu. Dia selalu hati-hati kalau ada dia datang tuh mau ngapain ya dia ya. Pulang ke rumah Mau tuh apa ya? ancaman Iya, gitu ya. kayak ancaman atau dia seneng ya atau ini, itu loh. Bukannya saya jadi di talknya tuh saya omongin sekarang nggak harus tahu karakternya dulu. Oke. Agak bingung emang ininya. Ya, tapi pertanyaannya bagus banget. Tapi pertanyaan bagus. Thank you. Kalau Oke. Aca, kalau ini ya imajiner ya. Kalau misalnya dapat kesempatan buat deep talk nih dengan si sosok Irfan yang menyebalkan itu kalau kata Bayu. Sebagai Iya. Aminah akan ngomongin apa ya? Mungkin Amina, karena kan Amina seolah-olah nih selalu dianggap jadi beban di rumah. Kayaknya salah terus gitu. Maksudnya dengan dia diem aja di rumah, itu si Aminanya masih ngerasa dia berbuat salah gitu. Jadinya ya mungkin bakalan deep talk-nya, kenapa sih kamu mesti berbeda-beda setiap harinya sama aku gitu. Ya. Jadi apa yang sebenarnya kamu pengen? Kalau hari ini kamu lagi nggak dalam keadaan yang terbaik, lagi nggak mood, mungkin ada yang bisa aku bantu, misalnya aku masakin sesuatu atau apa gitu. Mungkin dibikin lebih enteng aja kali ya hubungannya. Soalnya kadang-kadang orang-orang suka menganggap bahwa dengan kita didiemin kayaknya kesannya ada masalah. Padahal sebenarnya kitanya juga yang terlalu sensitif. Jadi ya mudah-mudahan ya si Amina ini bisa lebih enteng juga menghadapi si Irfannya. Jadi Irfannya juga lebih santai gitu sama dia. Pokoknya pasangan mesti santai kayaknya. Iya. Gitu. Jangan semuanya. Jangan semua itu dibawa masuk ke hati Iya. terus gitu loh. Ya paling kalau udah mikirin anak sekolah biasanya nggak santai lagi tuh. Iya. Itu pengalaman pribadi. Gitu Kak Baim dan Kak Aca. Tepuk tangan buat Kak Baim dan Kak Aca dan juga. Sekarang kita ke timnya Aca ya tadi. Boleh. Oh, Yang mana? gantian dulu. Yang gantian. Yang baju, Oh, ya, yang ini. kerudung pink ibu. Pakai kerudung pink. Kenalan Bu, namanya siapa Bu? Halo Kak Baim dan Kak, nama saya Puji. Nah saya mau menanyakan gini, tantangan apa yang terbesar dalam menjalani peran sebagai Irfan dan Amina? Karena kan di film ini trailernya kan kayak Irfan kan perannya antagonis, emosional gitu. Sedangkan Kak Aca kan sebagai Amina tuh perannya yang kayaknya mungkin saking cintanya gitu sama Irfan, jadi
hanya terima gitu diam. Jadi ini filmnya kan kayaknya sedih banget, menyayat hati. Jadi tantangannya terbesar Kak Baim dan Kak Aca dalam film ini apa? Iya, Itu aja sih. Kasih. Makasih Bu. Film yang menyayat Ya, hati. kalau aku tantangan yang terbesar ya kalau dari segi mental perasaannya ya mungkin ya pengennya kalau jadi perempuan kan kita kan juga bisa misahin gitu antara kita lagi kerja sama kita punya masalah sendiri gitu ya. Tantangan aku itu. Aku kayak suka kepikiran masalah aku sendiri, tapi aku campur dengan dengan apa yang aku alami di skrip gitu. Kadang-kadang bisa bikin kita tambah down, di satu sisi kita butuh inspirasi kayak gitu untuk bisa bikin hati kita misalnya jadi lebih gampang masuk ke emosinya atau misalnya lebih sedih. Tapi ya sebenarnya salah saya juga sih sebagai aktor tuh harusnya jangan terlalu men-trigger emosi dari pengalaman-pengalaman yang kita punya, malah harus dipisahin gitu kalau bisa. Jadi bisa lebih otentik lagi sebagai karakter. Tapi ya apa daya kan reading misalnya cuma 2 minggu, kita butuh menyelaminya dengan cepat. Ya akhirnya itu tuh semua jadi kayak sesuatu hal yang susah buat saya misahinnya gitu. Itu aja sih. Kalau Kak Baim kayaknya tantangannya itu ide-ide jahil buat bikin kacau kayaknya. Kalau saya lebih ke adegan aja. Karena terlalu banyak adegan kekerasannya, saya berpikirnya gimana caranya nggak monoton. Iya. Gimana caranya. Karena kekerasan juga kalau di kamera harus keindahan juga. Susahnya itu. Dia harus tidak monoton, harus ya aneka ragam lah. Jadi agak sulitnya di situ. Saya mikirnya gimana ya caranya. Untungnya balik lagi Aca dan untungnya direkturnya juga percaya sama kita berdua. Jadi ya buat saya kesulitan di situ. Gimana Bu Puji? Puas dengan jawabannya? Oke, boleh kasih tepuk tangan. Sekarang ke timnya Kak Baim lagi tadi siapa? Boleh. Nah, boleh Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya sama Kak Baim sama Kak Aca. Deskripsiin dong satu kata aja peran yang kalian mainin masing-masing. Terima kasih. Oke. Apa Kak? Satu kata doang. Satu Satu kata. kata doang. Apa ya? Gila Kasian. lah. Satu kasian, Gila. satu gila. Gimana? Puas gak sama kata-katanya? Iya. Dajjal, Oke. kalau saya wakilnya Dajjal deh. Satu lagi dari timnya Kaca. Oh ya, Mbak yang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mira dari Bekasi. Halo Mbak Mira. Hai. Salam kenal Kak Aca, Mas Baim. Hai juga. Saya pertama kali ngeliat trailer dari Suamiku Lukaku itu ngeliatnya ini Irfan alamat dapat haters dari ibu-ibu nih karena tangannya tuh ringan banget gitu kan. Kalau misalnya setiap hari KDRT ke istrinya kenapa nggak nikah sama Samsak aja gitu karena suka mukul-mukul gitu. Nah untuk pertanyaannya ide ceritanya ini terinspirasi dari apa untuk judul Suamiku Lukaku? Apakah berdasarkan dari pengalaman atau riset? Karena pastinya nanti kan akan timbul impact-nya ya dari para pemerannya nih, terutama Irfan pasti bakal dapat haters dari ibu-ibu ya. Nah kalaupun nanti misalnya seperti itu ya. Seperti apa gitu pokoknya Menanggulanginya ketika menanggulanginya karena kalau misalnya saya pribadi nih kalau misalnya saya disuruh bikin film pasti saya akan membuat film yang judulnya Suamiku Anugerah Terindahku gitu karena berdasarkan pengalaman pribadi pastinya kan kalau misalnya untuk membuat film gitu. Jadi kalau misalnya Mas Baim nanti ada haters tenang aja Mas Baim, saya bawa ide cerita siapa tahu bisa dibimbing sama Mas Baim. Gitu. Itu aja Mas Baim sama Mbak Aca, makasih banyak. Langsung pitching loh nanya. Iya loh. Gimana tuh? Sebenarnya kalau cerita itu bukan ke kita, karena itu produser, sebenarnya director yang menjalankan. Idenya emang kalau bisa saya jawab, ini skenario udah ditahan 10 tahun kata dia. 10 tahun dipendam. Iya, dia nggak buat-buat. Yang saya tahu ya Pak Syarat itu dia ada nggak tahu traumatik tersendiri atau nggak cerita sendiri. Akhirnya dia memberanikan buat. Itu kalau dari saya, kalau misalnya dari pandangan saya untuk saya memerankan,
Takut banyak haters nggak nanti? Sebenarnya kan kemarin udah sih saya di mana tuh pas special screening kan saya datang. Ya. Pas saya masuk teriak dulu habis itu, awas lo ya. Saya ya, ampun cuma acting. Tapi setelah itu dia alhamdulillah mencintai lagi. Oke. Jadi dia tahu itu acting, cuman ya pastinya kalau misalkan, kalau kita kan berusaha memerankan dengan benar ya. Iya. Kalau saya sih dapat karakter begitu yang belum pernah dan jarang, seneng banget. Tergantung kita mainin gimana, tapi kan dampaknya itu kan lebih ke reaksi orang setelahnya. Tapi ketika dia sebel, dia cintain lagi. Buat saya nggak kenapa-napa kok. Kecuali mungkin sinetron kali ya. Sinetron berkepanjangan. Karena hampir setiap hari, Nggak Baim tahu, sebel nih iya. saat Baim orang jahat Oh, gitu iya, ya. kalau sinetron tuh lebih daripada film kadang-kadang. Benci bener gitu. Kalau Kak Aca gimana Kak Aca? Kalau aku kemarin pas lagi special screening banyak tuh ibu-ibu yang akhirnya setelah selesai film kan nangis langsung peluk langsung apa dan itu hysterical banget mereka ya mereka sampai bergetar bibirnya kayak semuanya punya symptoms atau ini yang sama tanda-tanda yang sama dari mukanya dari apanya itu sama bergetar semua badannya lalu keringetan terus mereka nggak bisa ngomong cuman nangis aja. Nah itu kayak saya tersentuh banget gitu. Kok ya efek ini tuh walaupun mereka bilangnya udah survival, udah mode survivor mode gitu ya. Itu mereka ternyata masih ada yang namanya terekam semua hal yang mereka pernah alami kekerasan itu dan membekas sampai sekarang. Dan kalau buat aku pribadi itu menyedihkan banget dan kayaknya jangan sampai deh perempuan-perempuan Indonesia merasakan hal yang serupa seperti itu. Amin yang kencang boleh. Itu tuh ada ini, jadi pihak Cinema Art Production House kita justru malah memang pengen membantu ibu-ibu yang kemarin itu lagi special screening. Mereka kalau misalnya sudah berhasil melalui masalahnya sudah selesai ya. Tapi ada juga yang di tengah-tengah masalah. Jadi mau berpisah tapi nggak bisa, nggak punya lawyer atau apa. Oh, ada diadvokasi sama didampingi tim psikolog juga? Iya, didampingi tim psikolog, mediator dan dikasih lawyer Bu. Kalau misalnya ibu-ibu di luar sana yang nonton ada masalah di rumah tangga dan tidak bisa keluar dari masalah gitu. Oke. Tepuk tangan untuk Kak Aca dan Kak Baim. Terima kasih Kak Mira, pertanyaannya ternyata bisa menggugah Kak Aca dan Kak Baim dan dikasih tahu bahwa PH-nya Cinema Art juga memberikan advokasi buat korban-korban KDRT, nggak cuma advokasi bahkan di tim psikolog ya. Buat mengembalikan lagi kepercayaan dirinya. Sekali lagi tepuk tangan buat Kak Aca dan Kak Baim. Terima kasih. Nah Kak Aca, Kak Baim nih kita nggak berasa kita udah seharian ngobrol ya tadi. udah datang ke kapan lagi show buat ngobrol-ngobrol tentang Suamiku Lukaku di hari ini dan banyak banget ternyata insight yang emosional. Cerita-cerita di balik syutingnya termasuk kejailan Kak Baim. Nah, kita baru tahu tuh mukanya dirauk Kak Aca. Tapi semuanya demi film yang sukses ya kan. Nah, kita juga berharap film Suamiku Lukaku diterima hangat sama penonton Indonesia. Amin dong yang kenceng dong. Amin. Ibu jangan lupa nanti kalau udah nonton tanggal 27 Mei di hashtagin ke sosial media kami ya. Jadi kami bisa tahu tuh komennya ibu-ibu dan bapak semuanya kayak gimana gitu. Nah tentu film ini juga bisa jadi ruang diskusi buat terutama ibu-ibu yang jadi korban KDRT. Jadi harapannya luas lah dari film ini ya Kak Aca ya, Kak Baim. Amin. Tapi sebelum kita mengakhiri acara ini ada spesial program dari kita. Namanya Saling Puji. Nah, nanti Kak Aca memuji Kak Baim memuji Kak Aca. Jarang-jarang. Iya, Saya dulu dong. Boleh. Kenapa ini saling puji? Karena kalau saling gibah dosa. Dosa. Mendingan saling puji ya kan. Konten positif lebih diperlukan saat ini buat Indonesia. Dari Kak Baim nih ya. Siap, Kak Baim. Silakan. Bisa ditatap matanya. Bisa lah. Gila. Nih pertama ketemu ditatap matanya gara-gara intimacy coach sekarang ditatap lagi matanya nih. Aduh. Namanya saling puji. Aca itu cantik. Standar banget. Aca itu wangi. Habis berbenci apa lagi? Iya.
Aktingnya bagus, terima kasih. orangnya baik, Terima kasih. tapi cepet marah kadang-kadang. Enggak bercanda. Iya. Enggak. Dia orang baik, orangnya enak diajak ngobrol dan terbuka. Iya. Wah nangis nih dia. Apalagi kan dia baik, profesional. Baik, profesional. Sambil kerjaannya. dilihat dong kacanya. Kita lihat tiap hari juga, iya. Kan saling puji positif. Iya. Kita nggak bisa kadang-kadang canggung, dia canggung. Jadi dia orang yang baik, terbuka. Habis itu juga apa ya? Dia percaya sama orang kalau dia percaya. Tapi kalau udah percaya tuh menyenangkan buat kita. Jadi kitanya adem. Nah itu aja. Dia orang baik lah. Boleh bilang terima kasih loh Kak. Terima kasih aja. Udah menjadi temen aku. Iya, makasih Baim. Segmen tali kasih ini ya. Kasih. Sekarang Kak Aca ke Kak Baim. Wah. Aduh. elah. Sambil Kayaknya dilihat. nggak enak juga ya gini ya. Iya. Baim itu orangnya Oke sah ini kak kita. Kan baru. Oke. Sah. Gimana Baim? Terus. Biar Kaca konsentrasi nih. Ini jayanya dia tuh Iya, tadi tuh ya. Baim itu orang tersetia kawan, Oke. baik. Dia sangat kreatif, pekerja keras dan berusaha sedemikian rupa buat menunjukkan hasil kerja kerasnya. Oke. Gitu. Baim tuh Cakep lah, orang, cakep. Iya, ganteng. Oke. Jangan. Kacau dia. Tapi ya itu. Kenapa? Kan dia bilang aku cepat marah. Iya. Iya, soalnya dia orangnya iseng. Iseng, iya. iya, Itu. bener. Dah, terima Udah. kasih. Tepuk tangan buat Kak Aca dan Kak Baim. Ada lagi nih. Terima kasih juga buat teman-teman Kak Lover semuanya. Nggak berasa kan kita udah ngobrol kurang lebih hampir 1 jam ngobrol-ngobrol sama Kak Aca dan Kak Baim. Sukses selalu buat Kak Aca dan Kak Baim. Terima kasih. Makasih banyak. Sampai ketemu lagi di karya-karya berikutnya. Amin. Dan terima kasih Kak Lover. Sampai jumpa di KL Show ketemu berikutnya. lagi. Terima kasih. Bye-bye. Dah.